Oke, jadi menu yang ada di dalam sini ya, aplikasinya kalau udah tersusun nanti ya, ini hasilnya seperti ini. Cuman untuk ini hanya contoh ya. Contoh nanti di bagian sini ya, bagian menu utama ini ada tulisannya tersisa anggarannya berapa, terus anggaran yang dituliskan nanti berapa, pengeluaran berapa itu tergantung yang dikeluarkan nanti ya. Jadi ini nanti bisa dikasih batas-batas masing-masing ya. Ketika diklik, misalnya contohnya ini ya, anggaran saya ketika untuk per bulan tertulis 43 ya, misalkan. Lah untuk rokok sendiri ini bisa dibatasi segini, terus kayak gini-gini ya, Shopee, donasi darurat, macam-macam ya, tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah ini nanti kan konsepnya masing-masing dari plotting ini ya, kayak rokok itu nanti ditalip uang sendiri, terus Shopee ditalip uang sendiri, donasi ditalip uang sendiri, kayak gitu-gitu bro. Jadi masing-masing dari semuanya ini itu dikasih talip uang masing-masing ya. Jadi kayak gunanya aplikasi ini untuk mendirect ya, ketika nanti ke sudah diplotting di fisiknya itu kayak udah ditalip masing-masing ya, hasil breakdownnya dari sini nanti ya. Jadi ini nanti akan terkonsep ketika udah dikasih anggaran dengan harus sportif ya, syaratnya sportif dan konsisten ya. Ketika mengeluarkan uang nanti dicatat, ketika di sini nanti ada pengaturan penganggaran ini nanti bisa disesuaikan ya. Jadi nanti ketika ditulis di sini muncul di menu ini ya. Terus ketika di grafik, nah ini grafik ini adalah total pengeluaran yang sudah kalian tulis selama periode ini kan 1 bulan, ada 1 tahun ya. Nah, ini ada 1 tahun, ini 1 bulan. Nah, ini ada 1 pekan, 1 pekan 1 minggu, ini bulan, ini tahun. Menunya ada kayak gitu ya. Jadi contoh ini rokok saya 1 bulan ini belum sampai 1 bulan ya, udah habis 800.000 ya. Itu kalau nggak di plotting orang direm bro, kayak gitu ya. Dan di sini ini ada riwayat ya, menu riwayat ini adalah ini ada bulan-bulannya ya, ada bulan Juli ya untuk bulan ini dan bulan-bulan yang lain ya. Contoh Juni ini bisa dipilih, nah, bisa dilihat pengeluaran yang bulan-bulan kemarin. Nah di bulan ini ya, itu ketika kalian menulis pengeluaran akan tampil di riwayat ya. Dan nanti riwayat ini nanti bisa dilihat detail di sini. Ini untuk golongan rokok per harinya misalnya, per tanggal yang kamu tulis ya. Misalkan jajan, nanti juga akan ada ya rincian nih jajan. Nah itu tanggal berapa aja kalian jajan, itu di situ ada. Nah untuk laporan ini tadi ya, ini laporan, terus di sini ada tambah. Nah menu ini semua masing-masing orang akan berbeda-beda tergantung kebutuhannya, ada pengeluaran, ada pemasukan ya, ada transfer juga ya. Ini transfernya maksudnya apa? Ini nanti hubungannya dengan yang di rekening, tapi ini enggak connect dengan rekening asli ya. Jadi di sini ada rekening nanti ya. Ini bisa dibuat pemisah juga. Jadi yang uang digital itu bisa kalian tulis di sini, dan juga di sini itu ada hutang ya, utang. Nah ini ada kekayaan bersih, aset. Ini bisa digunakan sesuai fungsi yang dibutuhkan aja ya. Ini ada pemisah untuk tabungan lah ibaratnya gitu. Jadi pemisah dompet itu di rekening ini ya. Terus kalau yang ini terkait analisa yang tadi ya, pengeluaran dan menunya ini. Nah transfer nanti hubungannya dengan yang ini nih, yang di dompet ya, yang ada di rekening tadi ya, hubungannya di sini nih. Nah, cara pakainya gimana? Yang jelas sebelum pakai kita harus ngasih menu-menunya dulu ya, menambahkan menu dulu. Nah, ini ada akun di sini ya. Sebenarnya ini saya pakai member VIP, ini berbayar yang harganya 1 tahunnya kalau nggak salah 67.000, tapi ada versi gratisnya ya, bisa dipakai. Jadi aplikasi ini dengan aplikasi gratis bisa dipakai. Nggak ada bedanya juga, ya bedanya iklan karora. Ya, jadi seperti itu untuk part 1 ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Bisa dilihat ya, ini aplikasi yang lumayan membantu ya. Terus terang saya sendiri aja terbantu banget. Jadi pengeluaranmu 1 bulan itu akan kamu gunakan untuk apa uangnya, dan nanti kamu juga akan bisa mengerem ya, gunakan rem. Nanti sisa yang ada di uangmu, yang di dompetmu yang belum keluar, nah itu
ibaratnya wis tanggal 1 lagi atau mungkin wayah gajian neh itu kan gajian dari orang tua. Nah, ini nanti apa di langsung riset ya 1 bulan ke depan, itu bulan baru ini akan riset sesuai anggaran yang kamu tulis. Jadi kebutuhan orang itu ya harusnya per bulan itu ke ajak ya, ajak maksudnya ke tulis kebutuhanmu yang bener-bener pasti keluar ya. Contoh kan aku rokok itu kan pasti keluar, gerbitane rokok iki luwih deres apa luwih iso ngerem kan ngono ya, dikasih anggaran. Nah, ini hitungannya. Jadi sebelum mengarah ke sini memang ya catatan yang kemarin itu yang ditugaskan ya itu harus sudah terisi bro ya, sudah kepetakan dulu. Nah, ketika sudah kepetakan di buku baru nanti kamu tuangkan di aplikasi nih. Lah nek urung nganggo apa catatan sik ning buku langsung ning kene, nah bingung kok ya. Liar memaparkan bingung. Jadi memang yang paling basic itu harus dibagi dulu di buku ya, baru kamu plotting di sini. Nah, ini tugasnya aplikasi ini hanya untuk apa? Hanya untuk mencatat pengeluaranmu. Ya, seperti itu. Jadi uangnya itu kayak nggak goib tiba-tiba habis, tapi uang nanti itu akan dengan sendirinya itu setiap masing-masing talib atau mungkin pembagian rokok dewe, Shopee dewe, donasi sendiri, darah sendiri ini akan punya remnya masing-masing ya. Nah, insya Allah nggak akan terjadi boncos ya. Kebutuhan saya beda, kebutuhan kalian juga beda ya. Jadi pada intinya masing-masing orang menunya nanti akan berbeda-beda, tapi konsep cara kerjanya ini sama. Ya, di sini salah satu pengeluaran yang tak plottingkan ya ada rokok, jajan, jajan holiday, ini jajan hari Minggu ya. Jajan aja saya pisah ya, jajan harian, jajan hari Minggu ini saya pisah. Kurang uang parkir, bensin, darurat, tabungan, kesehatan. Ya, ini yang memang setiap bulan tuh pasti saya keluarkan. Nah, untuk membuat menu ini gimana? Ya di sini nih, ya bisa ditambahkan kategori. Ya, dituliskan di sini. Nanti untuk versi yang kosongannya ya saya share di video selanjutnya. Ini per satu dulu ya. Pemahaman penggunaan menunya dulu. Oke, nanti jika bingung bisa ditanyakan, tapi memang ini nek bisa nggak cuma sebatas teori ya, harus langsung dipraktekkan, dijalankan minimal gini. Untuk aplikasi ini dan untuk konsep manajemen keuangan pribadi itu nggak bisa kalau jadikan tolok ukur itu 1 bulan tok nyoba. Nah, itu nggak bisa karena 1 bulan kalian mencoba itu insya Allah godaannya itu tinggi. Terus godaannya apa aja ya, salah satunya yang melemahkan nanti itu ya manusia untuk mengelola uang ini, mengelola uangnya sendiri ya. Itu yang satu ya, remnya itu nggak pakem, nggak bisa pakem karena masih belum ke plotting sempurna untuk pembagian uangnya ya. Jadi belum bisa menggunakan rem yang benar-benar pakem ya, nggak bisa memplotting mana aja yang harus didulukan ibarat gitu. Jadi sebenarnya ya berawal dari angka terkecil ketika bisa ngolah ya, nggak harus butuh angka yang gede ya. Ini menurut saya pun angka yang segini 4,3 ini ya, 4.300.000 ini angka yang kecil ya. Kalau misalkan dengan angka yang 400.000 apakah bisa? Bisa ya. Setiap orang itu kebutuhannya masing-masing ya, beda-beda ya. Jadi untuk manajemen keuangan pribadi itu ya silahkan dikonsep sendiri ya kebutuhannya apa. Nah, balik lagi gunanya belajar ini itu untuk apa? Untuk belajar menggunakan remnya ya, biar nggak tergoda dengan ya godaan yang dudut. Ibaratnya akan ada beda ketika uang satu dompet itu full isinya cuman jadi satu dengan yang dipisah ya. Jadi nggak akan ada salah dudut ya, salah budgeting ya. Jadi setiap pengeluaran ini ada budgetnya masing-masing dan itu kuncinya lebih ke arah sportif dan konsisten. Kalau nggak konsisten nggak akan jalan. Nah, itu penyakit yang terjadi di bulan pertama ya. Ketika nggak konsisten mencatat, maka catatan ini akan nggak apa ya, akan sia ya, nggak akan berguna. Terus yang kedua, niatkan benar-benar gunakan rem ya, menuju ke arah rem, bukan kayak malas mencatat 1 hari ribet, malas menalip uangnya ribet. Nah, apa-apa dianggap ribet ya sudah, maka hidupmu juga akan ribet nantinya. Nah, konsep yang ini nanti tujuannya hanya satu ya,
menghindari istilah hutang ya. Jadi nggak akan terjadi dadakan kebutuhan yang memang mendadak ya. Prosentasenya enggak 100% memang, tapi minimal 90% kita bisa pegang, kita bisa gunakan rem untuk ngerem, memanage kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu ya. Nanti untuk lanjutnya di part 2 ya. Ini saya upload dulu.